يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini selalu beramal, agar kita ini selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita. Kita diperintahkan untuk beramal. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya amal yang kita lakukan itu berhubungan dengan dua. Yang pertama berhubungan dengan apa yang berada di dalam dada kita, dan yang kedua berhubungan dengan apa yang berada di dalam badan kita, dengan badan kita. Artinya ada amal badan ya seperti gerakan sholat dan lain sebagainya, ada amal hati. Ya, ada amalan yang berada di dalam hati. Setiap orang yang beramal bisa jadi mendapatkan pahala dan juga bisa mungkin akan mendapatkan dosa. Sama kedua-duanya. Apakah yang berhubungan dengan hati kita ataupun yang berhubungan dengan anggota tubuh kita, dengan badan kita. Kita sholat bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Demikian pula dengan amal-amal yang kita lakukan dengan apa yang ada di dalam hati kita, ini bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan dosa. Namun secara umum, ya, secara umum perlu kita ketahui bahwasanya amal qalbi, amal apa yang berada di dalam jiwa kita ini lebih utama dibandingkan dengan amal anggota badan kita. Ya, sebagai buktinya kita semua mengetahui bahwasanya ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat, apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah lebih besar gerakan-gerakan yang kita lakukan ataukah lebih besar apa yang kita niatkan di dalam diri kita ini? Di dalam hadis yang sahih, ya, dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innar rajula la yansarif. Sesungguhnya seseorang dia akan berpaling, artinya menyelesaikan salatnya wa ma kutiba lahu, ya, illa usyru salatihi, dan tidak dicatat untuknya, tidak diberikan kepadanya kecuali hanya 1/10 dari solatnya tersebut. Ya, tusuha ada yang 1/9-nya, thumunuha ada yang 1/8-nya, ada yang subuha 1/7-nya, ada yang 1/6-nya, ada yang 1/5-nya, ada yang 1/4-nya, dan juga ada yang setengahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang menyebabkan membedakan antara seorang dengan orang lain? Apa yang membedakan antara orang yang diterima 10% dari sholatnya dan 50% dari sholatnya? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah apa yang berada di dalam dadanya. Apa yang berada di dalam hatinya. Bukan hanya pergerakan-pergerakannya saja. Ya, bukan hanya pergerakannya saja, akan tetapi yang lebih menentukan adalah apa yang berada di dalam dadanya. Itulah ya yang akan menentukan. Oleh karena itu, para hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, niat atau apa yang berada di dalam dada kita ini sangat-sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya misalnya ibadah. Ya, seseorang tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Misalnya ada seseorang, ya, misalnya dia bangun tidur, sholat ke masjid, kemudian dia beraktivitas. Ya, ada kesibukan ini, ada kesibukan itu, sampai sore nggak sadar dia belum makan dan dia belum minum. Dia tidak sadar, dia belum makan dan dia belum minum. Kemudian adzan maghrib dikumandangkan. Apakah orang ini mendapatkan pahala puasa ataukah tidak mendapatkan pahala puasa? Dia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Dia nggak berniat dari pagi hari, oh saya akan berpuasa. Atau mungkin dari sebelum subuh, ya kalau sholat sunnah kita boleh pagi hari berniat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya Rasulullah kalau pagi hari berkeliling ke rumah istri-istrinya. Ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya, hal indaki ta'am, apakah engkau punya makanan? Ketika istrinya mengatakan, enggak, kami tidak memiliki makanan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan ana shaim. Kalau begitu aku akan berpuasa hari ini. Kalau puasa sunnah, kita boleh berniat dari pagi hari. Setelah masuk di hari kita akan berpuasa. Beda dengan puasa yang wajib. Puasa yang wajib, puasa Ramadan harus kita niatkan dari semalam atau dari sebelum adzan subuh dikumandangkan. Ya, jadi ketika seseorang misalnya dia tidak makan dan dia tidak minum, ya sampai dari pagi dari subuh sampai maghrib tanpa dibarengi dengan niat, tanpa dibarengi dengan amal qalbi, amal apa yang berada dalam hatinya, maka dia tidak akan diterima atau tidak akan dicatat sebagai orang yang berpuasa pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita perhatikan dalam riwayat-riwayat dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa amal qalbi ini jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan amal badani. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, awwalu man tasa'ara bihimun nar, yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kata Rasulullah, itu ada 3 orang. Ya, ada 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah qari'ul Quran. Kemudian yang kedua orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak beramal. Lihat, yang pertama siapa? Qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Ya, orang membaca Al-Quran Al-Karim, dia amal badani atau bukan? Amal badani. Dia membaca Al-Quran didengarkan oleh orang lain. Ya, dia membaca Al-Quran mungkin disimak oleh orang lain. Dia menjadi imam membaca Al-Quran dengan enaknya orang lain mendengarkan bacaannya. Kata Rasulullah SAW akan dipanggil qari'ul Quran, orang yang diberi kelebihan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mungkin hafal Quran atau mungkin dia memiliki suara yang bagus dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, ya bukankah aku telah memberikan kelebihan kepadamu dengan Al-Qur'anul Karim?" Dia mengatakan, "Betul ya Allah." Maka Allah akan bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Orang ini akan mengatakan, "Ya Allah, aku gunakan, aku perdengarkan Al-Quran untuk aku bacakan kepada orang lain. Aku baca Al-Quran di siang dan malam hari ya Allah. Aku ajarkan Al-Quran kepada orang lain ya Allah." Subhanallah, kebaikan-kebaikan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Ya, ya. Kemudian malaikat pun akan mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan hal seperti itu agar dikatakan sebagai seorang qari, agar dikatakan sebagai seorang pembaca Al-Quran, sebagai orang yang menguasai Al-Quranul Karim. Maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan,
wahai hambaku, bukankah engkau telah aku berikan kelebihan harta, aku lapangkan harta untukmu, apa yang kau gunakan dengannya? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan untuk membangun masjid. Aku gunakan untuk kebaikan ini. Aku gunakan, aku sedekahkan. Disebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam kehidupan di dunia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau bohong. Malaikat pun mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan semua itu agar dikatakan engkau sebagai seorang yang dermawan. Ya, sebagai seorang jawad, sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, kata Allah, sudah dikatakan di dunia, orang-orang sudah mengatakan engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang banyak membantu, engkau adalah orang yang membangun masjid. Ya, kebaikan-kebaikan sudah dikatakan oleh orang-orang, maka tidak ada pahala untukmu sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk diseret ke neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan kekuatan, diberi kelebihan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya oleh Allah, dia mengakui, betul ya Allah, aku punya itu semua. Kemudian kata Allah, apa yang kau gunakan dengannya? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Aku gunakan untuk meninggikan agamamu ya Allah. Ya, kebaikan-kebaikan disebutkan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan sebagai seorang pemberani, agar dikatakan sebagai seorang yang gagah. Faqad qila, kata Allah, orang-orang sudah mengatakan hal tersebut di dunia, maka di akhirat tidak ada pahala untuknya. Kemudian dia pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu 3 kelompok pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita perhatikan ketiganya, perhatikan makan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal atau tidak? Mereka beramal. Orang baca Quran, semuanya mendengar dia membaca Al-Quran. Orang mengajar Al-Quran, dia melihat ketika dia sedang mengajarkan Al-Quran. Orang yang punya harta bersedekah, semua orang tahu dia bersedekah. Semua orang tahu dia orang yang dermawan. Beramal dengan anggota tubuhnya. Orang yang berjihad dengan anggota tubuhnya. Tapi sayang, apa yang di dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia amalkan. Maka dengan perbedaan tersebut, dengan niat yang salah yang ada di dalam hatinya tersebut, maka menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkumpul dengan para sahabatnya, akan masuk seseorang yang dia merupakan penghuni surga. Allah, akan masuk seseorang yang dia merupakan seorang penghuni surga. Maka para sahabat ingin tahu siapa nih yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai seorang penghuni surga. Kemudian masuk seorang sahabat, bukan sahabat yang terkenal. Ya, bukan sahabat yang terkenal, sahabat yang biasa. Ya, sahabat yang biasa. Ya, maka para sahabat yang lain pun kurang perhatian. Keesokan harinya kembali Nabi Muhammad mengatakan akan masuk ya sebentar lagi seseorang yang merupakan penghuni surga kelak. Kembali masuk orang tersebut. Para sahabat menganggap hal yang biasa, karena ini bukan sahabat besar. Ya mungkin alasannya dia Abu Bakar, dia Umar, mungkin para sahabat mengatakan wajar karena orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sahabat biasa, ya bukan sahabat yang menonjol di antara para sahabat yang lain. Kemudian hari ketiga pun Nabi Muhammad mengatakan hal yang sama. Maka ini menjadikan para sahabat penasaran. Orang ini kok nggak menonjol? Orang ini kok tidak terkenal? Tapi kenapa dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya orang ini adalah orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan memberanikan diri, Abdullah ibn Amr ibn al-As mendatangi orang tersebut dan mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang ada sedikit masalah dengan ayahku. Ya, bolehkah aku ini untuk menginap sementara di rumahmu selama 3 hari? Nanti setelah 3 hari aku akan kembali lagi. Ya, tentunya bisa jadi permasalahan yang ada antara Abdullah bin Amr dengan ayahnya mungkin di waktu yang lama, ya bukan ketika itu. Artinya namanya manusia pasti akan ada permasalahan. Tapi ini hanya dijadikan alasan saja agar dia ini bisa menginap di rumah orang yang dikatakan oleh Rasulullah akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang pertama Abdullah ini menginap, ya Abdullah masih muda. Ya, dia menginap melihat tidak ada kelebihan dari orang ini. Waktunya tidur, dia langsung tidur.
Ya, waktu tidur dia langsung tidur. Enggak ada misalnya di tengah malam bangun, sholat, menghabiskan waktu semalaman untuk beribadah kepada Allah. Tidak, dia tidak mendapatkan, ya tidak melihat itu ada pada orang tersebut. Sampai masuk waktu subuh. Ya, subuh seperti biasa pergi ke masjid. Ya. Mungkin kata Abdullah, mungkin hari pertama dia dalam keadaan lelah. Mungkin hari kedua saya akan melihat ya kelebihan apa yang dimiliki oleh orang ini sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia adalah seorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kedua pun dia mendapatkan hal yang sama. Mendapatkan sahabat ini tidur ya seperti biasa tidur. Ya. Hanya saja ketika dia berbalik dalam tidurnya, membalikkan badannya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malamnya ketiga pun dia mendapatkan hal yang sama. Maka setelah 3 hari, Abdullah bin Amr ibn As mengatakan kepada orang tersebut, ya sesungguhnya aku ini tidak memiliki masalah dengan orang tua baru-baru ini, dengan ayahku baru-baru ini. Tapi, ya kata Abdullah bin Amr ibn As, tapi aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa akan masuk seseorang, ya sebentar lagi seorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Rasulullah menyebutkan dan selalu engkau yang masuk. Kata Abdullah, ya, coba apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau dikatakan akan menjadi penghuni surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengatakan, ya sebagaimana engkau lihat, tidak ada kelebihan yang aku lakukan, tidak ada ibadah yang aku lakukan, tidak ada apa-apa kelebihan yang aku lakukan. Kemudian setelah Abdullah berpaling, dipanggil kembali Abdullah. Sahabat ini mengatakan kecuali satu. Apa? Aku tidak pernah memendam rasa dendam terhadap saudaraku sesama kaum muslimin. Artinya ketika ada masalah dengan kaum muslimin, langsung dimaafkan oleh dia. Ada masalah dengan seseorang, langsung dia maafkan kesalahan orang tersebut kepada dia. Jadi dia tidak pernah sedikit pun memendam rasa dendam. Tidak pernah ada rasa benci kepada sesama kaum muslimin. Maka kata Abdullah, itulah yang menyebabkan engkau akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang berat. Kita selalu memaafkan kesalahan orang, itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Sulit ya kita untuk bisa mengamalkannya. Maka kata Abdullah, itulah yang menyebabkan engkau akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya amalan hati ini pengaruhnya, dampaknya sangatlah besar dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar penyakit hati yang ada pada diri seseorang adalah hasad atau dengki. Ini adalah penyakit terbesar yang ada pada diri seseorang, yang ada pada jiwa seseorang. Bahkan dijelaskan bahwasanya dia adalah sebagai penggerogot kebaikan-kebaikan, penggerogot pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Orang yang hasad, orang yang dengki dalam dirinya, itu sifat hasadnya tersebut, dia akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang sudah dia kumpulkan. Mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia sedekah, mungkin dia buat kebaikan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu pahalanya digerogoti oleh sifat hasad. Kenapa sampai dikatakan menggerogoti sifat hasadnya tersebut? Ya karena orang yang hasad itu biasanya suka membenci orang lain. Suka membicarakan orang lain. Suka berbohong terhadap orang lain. Subhanallah. Ya, dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang jelek yang dilakukan oleh orang yang hasad. Makanya kalau kita perhatikan ya, bahwasanya yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau masuk Islam, apa? Itu adalah hasad, sifat dengki yang ada pada dirinya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sejarah bahwasanya Abu Jahal itu mengakui akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal itu mengakui akan kebenaran Rasulullah, akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan bahwa Abu Jahal itu kalau malam hari suka mengendap-endap ingin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran Al-Karim di malam hari. Sehingga ada ya salah satu keponakannya ya yang bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai paman," ya, kata ponakannya, "Wahai paman, bagaimana sebenarnya menurutmu tentang Muhammad?" Abu Jahal mengakui, kata dia, ya Muhammad itu sebetulnya dia adalah orang yang benar.
Apa yang dibawakan oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena kata Abu Jahal, sebelum dia mengaku seorang nabi, sebelum dia mengaku menjadi seorang nabi, kita tidak mengenal akan adanya keburukan pada diri Muhammad. Kita mengatakan Muhammad adalah Al-Amin. Muhammad adalah orang yang bisa dipercaya. Namun, kata Abu Jahal apa? Namun, Abu Jahal dan Nabi Muhammad itu mereka memiliki nasab yang sama, ya, bertemu di nasab yang ke-5 atau yang ke-6, ya, antara Abu Jahal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bertemu nasab mereka di Murrah. Nah, kata Abu Jahal, kami yang berada di Mekah, ya, setiap keluarga yang ada di Mekah itu kami ini bersaing, ya, satu sama lain itu mereka bersaing. Artinya Nabi Muhammad dari bangsa Quraisy, ya, kelompok Quraisy, kemudian Abu Jahal dari Makhzum, ya, kelompoknya atau keturunannya Makhzum, Al-Makhzumi. Nah, kata Abu Jahal, ketika orang-orang Quraisy mereka memberi makan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka kami pun Al-Makhzumi juga memberi makan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika orang-orang, ya, Banu Hashim mereka melakukan kebaikan apa? Kami pun dari Makhzum akan melakukan kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka. Artinya ini ada persaingan. Ya, persaingan walaupun dalam kebaikan-kebaikan itu mereka bersaing. Mereka bersaing ingin menjadi yang paling tinggi, ingin yang menjadi yang paling terhormat di kalangan bangsa Arab ketika itu. Kemudian kata Abu Jahal, lalu ketika ada seorang dari Bani Hashim yang mengatakan kami punya nabi, maka tidak mungkin kami pun akan mengatakan kami punya seorang nabi. Subhanallah. Lihat. Hanya karena alasan itu. Ya, kata Abu Jahal, kami nggak bisa mengatakan kami ini memiliki nabi. Nah, makanya kata Abu Jahal, selama-lamanya aku tidak akan pernah mengakui bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal ya tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW itu bukan dikarenakan apa-apa, bukan dikarenakan tidak percaya, bukan, tapi dikarenakan hasad atau dengki yang ada pada diri Abu Jahal. Perlu kita ketahui para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, kata Rasul dalam hadis yang panjang, la yajtami'ani fi qalbi abdin, tidak akan berkumpul dua pada hati seorang hamba, al-imanu wal hasad. Iman dan hasad. Ini tidak akan kumpul keduanya di dalam hati seorang manusia. Oleh karena itu, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini bisa semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita dari sifat hasad. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelapangan dada mereka. Karena mereka tidak dengki, karena mereka tidak iri atas kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Muhajirin. Orang-orang yang hasad seolah-olah mereka menengadahkan pandangannya ke langit, kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak berbuat adil. Subhanallah. Ya, seolah-olah dia ini mengendalikan matanya ke langit, melihat matanya ke langit, memalingkan matanya ke arah langit, ya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak berbuat adil. Kenapa? Karena yang namanya orang hasad, yang namanya orang dengki, dia ini tidak menyukai ada kebaikan pada orang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tamanni zawal, ya, orang hasad dia mengharapkan hilangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seseorang. Dan ingat, hasad, dengki ini adalah maksiat pertama yang dilakukan di langit dan juga maksiat pertama yang dilakukan di muka bumi ini. Maksiat pertama dilakukan di langit apa? Disebabkan oleh hasad, dan maksiat pertama di muka bumi ini pun disebabkan oleh hasad yang ada pada diri manusia. Lihat, maksiat pertama yang dilakukan ya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit adalah hasad yang disebabkan atau yang ada pada diri iblis. Ya, iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.
Wahai iblis, apa yang menahan kamu sehingga engkau tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam hadis dijelaskan oleh dalam hadis diriwayatkan bahwasanya 4 makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Jannatu Aden diciptakan, ya, surga Aden diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat adalah pena al-qalam yang digunakan untuk mencatat seluruh takdir sampai hari kiamat kelak. 4 ini diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengucapkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Ya, jadi Nabi Adam itu merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Allah berfirman, Allah berkata kepada iblis, "Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya istakbarta am kunta minal alin?" Apakah engkau sombong, membesarkan diri? Apakah engkau termasuk orang yang menyombongkan diri? Qala ana khairun minhu. Lihat alasannya. Iblis mengatakan enggak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan mengatakan agar aku bermaksiat kepadamu ya Allah, tidak. Qala ana khairun minhu. Ya Allah, aku tidak mau sujud dikarenakan aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Hasad, dengki yang ada pada diri iblis sehingga menjadikan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya iblis merasa iri. Kenapa iblis merasa iri? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian malaikat disuruh sujud kepada Adam. Sementara iblis ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak disuruh sujud untuk kepada iblis. Dengki yang ada pada dirinya, hasad yang ada pada dirinya, iri yang ada pada dirinya menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini jangan merasa terpengaruh atau jangan merasa heran ketika kita melihat seseorang yang mungkin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melihat adanya dampak, adanya efek dari ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi dia rajin melaksanakan ibadah, bisa jadi dia rajin sholat, bisa jadi dia orang yang pertama masuk ke masjid, bisa jadi dia sholat selalu di shaf yang pertama, bisa jadi dia mungkin sholat di malam hari, sholat tahajud, bisa jadi dia berpuasa yang sunnah, bisa jadi dia banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak mendatangkan ketenangan kepada dirinya. Kenapa tidak mendatangkan ketenangan kepada dirinya? Dikarenakan ada bara di dalam hatinya, yaitu bara hasad yang menyebabkan amal ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat pertama di langit disebabkan oleh hasadnya iblis, ya, sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kemaksiatan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Kemaksiatan pertama yang terjadi di muka bumi ini juga disebabkan oleh hasad, disebabkan oleh dengki, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang kedua anak Adam. Ya, kedua putra dari Nabi Adam, yaitu Habil dan juga Qabil. Ya, Habil dan juga Qabil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, ya, ayat ke-27 dan 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Ceritakan kepada umat manusia tentang kisah dua anak Adam. Ceritakan dengan benar. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan suatu persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ketahui pada saat itu belum ada orang miskin. Pada saat itu belum ada orang miskin. Hanya ada Nabi Adam dan juga mungkin keempat anaknya. Ya.
Nabi Adam ya bersama Hawa ya istrinya itu memiliki 4 anak kembar ya. Yang pertama kembar, yang kedua juga kembar. Ya kembar Qabil dengan seorang wanita, Habil dengan seorang wanita. Ya, artinya belum ada orang yang lain, belum ada masyarakat, belum ada fakir miskin. Makanya ketika mereka mau bersedekah, maka mereka meletakkannya di satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kalau mau menerima sedekah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus api untuk membakar apa yang disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habil itu seorang yang memiliki profesi sebagai peternak. Ya, dia menernak, ya memiliki hewan-hewan ternak. Sementara Qabil itu adalah sebagai seorang petani, ya orang yang bercocok tanam. Nah, ketika diperintahkan untuk bersedekah, berkurban, maka Habil itu memilih binatang yang paling gemuk, dipilih binatang yang paling bagus. Kenapa? Karena akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil apa? Dia mencari, ini kira-kira apa nih tanaman yang rusak, tanaman yang kira-kira tidak diminati, yang tidak mau dimakan, yang belum matang, atau mungkin yang gagal panennya, itulah yang dikorbankan oleh Qabil. Sehingga diterima sedekahnya Habil dan tidak diterima sedekahnya Qabil. Idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Qala la aqtulannak. Kemudian Qabil mengatakan kepada Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Ya, sungguh aku akan membunuhmu. Tapi jawaban Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, sesungguhnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ya, kata Habil, kalau seandainya engkau menjulurkan tanganmu, ya engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kenapa? Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hasad, disebabkan oleh iri, disebabkan oleh dengki yang ada pada diri Qabil. Disebabkan korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia marah dan dia membunuh saudaranya yang bernama Habil. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, hasad itu apa sih? Hasad itu tamanni zawala ni'matil mahsudi ilal hasid. Ya, yaitu seseorang berharap sirnanya kenikmatan pada orang lain dan berpindah kepada dirinya. Ini makna dari hasad. Tentunya ketika kita ini berangan-angan, ya memiliki angan-angan, memiliki rasa iri. Secara umum rasa iri diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum rasa iri tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada 2 perkara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada rasa dengki kecuali pada 2 orang, pada 2 golongan. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama, orang yang diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia gunakan Al-Qur'an tersebut untuk dia beribadah dengannya, dia baca, dia sholat membaca Al-Quran di siang hari dan juga di malam hari. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia berinfak dengan harta tersebut apakah di siang hari ataupun di malam hari. Ya, 2 ini yang kita diperbolehkan untuk memiliki rasa iri dalam diri kita atau dinamakan dengan ghibthah. Tentunya ghibthah ini berbeda dengan hasad. Kalau hasad kita mengharapkan kenikmatan tersebut sirna dari orang lain, ya bisa berpindah kepada kita atau mungkin yang penting sirna dari orang lain. Tapi kalau ghibthah, kita iri kepada seseorang yang memiliki kelebihan Al-Quran atau memiliki kelebihan harta, kemudian kita berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya aku ini diberikan kelebihan yang sama seperti dia, maka aku pun akan melakukan kebaikan yang sama seperti apa yang dia lakukan.
Artinya ketika seseorang misalnya mendengarkan seorang qori Al-Quran yang bacaannya indah. Ya. Atau mungkin gini, kita misalnya ketemu dengan seseorang, punya anak yang seusia atau kurang lebih sebaya dengan anak kita. Namun anaknya tersebut anggap misalnya hafal 5 juz Al-Quranil Karim. Hafal 5 juz Al-Quranil Karim. Atau mungkin anaknya tersebut bagus bacanya terhadap Al-Quranil Karim. Kemudian kita mengatakan dalam diri kita, ya Allah, alangkah bahagianya kalau saya punya anak sama seperti anaknya dia. Alangkah bahagianya saya kalau anak saya sama punya hafalan 5 juz seperti anaknya dia. Alangkah senangnya saya kalau seandainya anakku itu bisa membaca Al-Quran seindah bacaan anak dia. Itu diperbolehkan. Karena kita tidak berharap kebaikan tersebut hilang dari si anak. Tapi kita berharap memiliki anak yang sama dengan dia. Sebagian orang, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya orang-orang hasad, orang-orang yang memiliki sifat dengki pada dirinya, itu terkadang dia tidak menyukai ketika saudaranya mendapatkan suatu kenikmatan. Contoh misalnya, ya ketika saudaranya misalnya dia memberi kendaraan baru, misalnya membeli motor baru atau punya motor yang baru, ya. Orang hasad, apa yang akan keluar dari mulutnya? Dia akan mengatakan, "Duh, mudah-mudahan tabrakan dia. Ya, mudah-mudahan motornya hilang, dicuri. Mudah-mudahan terbakar motornya." Ya, berbagai macam ya kejelekan-kejelekan, niat-niat jelek ada pada dirinya. Itu orang yang hasad. Subhanallah. Kalau kita perhatikan Al-Quranil Karim, ya kita lihat Al-Quranil Karim 30 juz ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat apa? Dengan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. 2 surat terakhir yang ada di dalam Al-Quranil Karim. Ya, dalam surat Al-Falaq dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejelekan orang yang hasad, ya ketika dia meluapkan kehasadannya tersebut. Artinya ketika dia mengamalkan hasadnya tersebut. Para ulama menjelaskan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ya 2 surat tersebut. Intinya adalah kalau seseorang membaca Al-Quranil Karim dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai akhir Al-Quran, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan bacaan yang dia baca kalau seandainya di dalam dirinya ada hasad. Kalau ada di dalam dirinya ada kedengkian, sifat kedengkian, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia baca tersebut. Kemudian tadi dalam surat Al-Falaq, ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Ya, dari kejelekan tukang-tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara sihir dengan hasad? Kenapa direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara sihir, antara perdukunan dengan sifat hasad. Padahal kalau kita lihat ini berhubungan dengan setan, berhubungan dengan jin, sementara hasad itu berhubungan dengan seseorang. Ya, dengan seseorang, ya berhubungan dengan diri seseorang. Kenapa direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan bahwasanya tidak ada seorang dukun pun, tidak ada seorang tukang sihir pun, melainkan dia adalah seorang yang hasad. Nggak akan ada seorang dukun yang memiliki hati yang lapang. Tidak mungkin ada seorang dukun yang memiliki hati yang baik, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mencelakai orang lain. Ya, ketika datang orang ya meminta untuk dia menyantet orang lain, ya maka dia akan melakukannya. Kalau dukun itu seorang yang baik, kalau dukun itu seorang yang seorang yang berhati lapang, ketika disuruh untuk mencelakakan orang lain, dia akan menolak. Oh maaf, itu suatu kezaliman. Tidak mau dia untuk melakukannya. Makanya kata para ulama menjelaskan kenapa ya direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan semua dukun mereka adalah orang yang hasad, orang yang dengki. Demikian pula dengan orang-orang yang datang kepada si dukun. Orang yang datang kepada si dukun tujuannya ingin menyihir orang lain, ingin menyantet orang lain, ingin memisahkan hubungan baik antara dua saudara atau suami istri atau apapun juga. Tidak mungkin akan ada yang datang kepada seorang dukun melainkan seseorang yang memiliki hasad di dalam dirinya. Oleh karena itu, hendaklah kita ini berusaha semaksimal mungkin ya, kita ini memperbaiki apa yang berada di dalam diri kita dan
hilangkan sifat hasad yang ada pada diri kita tersebut. Baiklah, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu azan, kita dengar azan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang terluput dari sifat hasad. Semua orang, ya, semua orang itu ada sifat hasad pada dirinya. Sama, ya, seperti kayak contohnya lapar. Ada nggak orang yang tidak memiliki rasa lapar? Semua orang memiliki rasa lapar. Ketika dia tidak makan, maka dia akan merasakan lapar. Ada nggak orang yang tidak merasakan dahaga? Semua orang akan merasakan dahaga. Ketika dia lama tidak minum, dia akan merasakan dahaga sehingga dia membutuhkan air. Nah, demikian pula dengan hasad. Tidak ada seorang manusia pun melainkan pada dirinya itu ada sifat hasad, ada sifat iri, ada sifat dengki. Makanya dia atau semua manusia diperintahkan untuk menjaga dirinya agar hasadnya tersebut itu tidak muncul. Dia bentengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah? Kenapa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak punya rasa iri dari orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Mereka menyaksikan di hadapan mereka bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan hadiah kepada mereka. Ya, pernah dalam suatu peperangan Rasulullah memberikan hadiah lebih banyak kepada orang-orang Muhajirin dibandingkan dengan kepada orang-orang Ansor. Tapi ya, ketika muncul rasa iri pada sebagian mereka, kemudian dikabarkan oleh Rasulullah SAW, wahai orang-orang Ansor, mana yang kalian pilih? Mereka pulang dengan membawa harta duniawi, ataukah kalian yang pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah SAW? Menangis mereka ketika mendengarkan penjelasan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka tidak memikirkan dunia sama sekali. Dalam surat Al-Hasyr dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang fuqara, orang-orang fakir, al muhajirin yang mereka hijrah, ya orang hijrah dari Mekah, mereka dalam keadaan fakir, alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mana mereka diusir, mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan juga dari harta-harta mereka. Artinya orang-orang muhajirin rela mengorbankan rumahnya, mengorbankan tempat tinggalnya, mengorbankan hartanya demi untuk hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Ya, makanya kata Rasulullah, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan juga harta-harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mengharapkan karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ulaika humus shadiqun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar. Ya, artinya jujur mereka ketika berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Ansor, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ya, min qablihim, dan orang-orang yang penduduk asli, yang merupakan penduduk asli yang sudah lebih dahulu tinggal di kota Madinah, ya. Wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka sama sekali tidak ada ganjalan di dalam hati mereka atas apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka lebih mengedepankan, lebih mengutamakan, lebih mendahulukan orang-orang muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan butuh, mereka dalam keadaan menginginkannya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dibentengi, ya, dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Ansor, kita tahu bagaimana mereka menerima orang-orang muhajirin dari Mekah. Orang hijrah dari Mekah tidak membawa apa-apa. Maka orang-orang Ansor menyambut mereka dengan tangan yang terbuka.
Bahkan sebagian mereka ada yang rela membagi dua hartanya. Ya, sebagaimana terjadi dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf oleh seorang Ansar, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku ini punya dua orang istri. Pilih olehmu salah satunya, maka akan aku ceraikan dan nikahi olehmu." Ini tentunya di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam itu terjadi dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata si Ansori ini mengatakan, "Aku punya dua kebun. Silahkan engkau pilih mana yang kau inginkan, engkau akan aku berikan sesuai dengan keinginanmu." Lihat, ya, orang-orang Ansor dengan tenangnya, dengan senangnya mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan kepada orang-orang Muhajirin tanpa mengharapkan balasan sedikit pun dari orang-orang Muhajirin. Mereka tidak mengatakan, "Nanti kalau aku memberi kepadamu, nanti balikan ya, balikin lagi kepadaku." Tidak, mereka memberi dengan ikhlas. Mereka tidak mengungkit-ungkit apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tidak mungkin ada seorang hasad bisa khusyuk di dalam ibadahnya. Nggak mungkin ada orang hasad bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ya, kenapa? Karena dia selalu memikirkan orang lain, selalu mengurusi orang lain, selalu merasa iri atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Demikian pula ketika kita mendidik anak kita. Ya, usahakan ketika kita mendidik anak kita, didik anak kita agar tidak menjadi orang yang hasad, agar tidak menjadi orang yang dengki. Kita ambil contoh misalnya. Ketika seorang anak, ya, anggap anak mungkin 3 tahun, anak 5 tahun lah, anak balita. Ketika dia punya adik, ya, kita tahu terkadang si kakak ini suka memukul adiknya, ya, memukul adiknya yang masih bayi. Ya, tapi kalau kesannya kelihatan oleh orang tuanya, misalnya mau mukul adiknya, ketika terlihat oleh orang tuanya mengatakan, "Ayo, mau ngapain?" Mungkin orang mau mencium, malah dicium adiknya tersebut. Ya, dicium adiknya tersebut. Padahal niatnya dia mau memukul adiknya tersebut. Ya, kenapa dia memukul adiknya? Karena dia merasa iri. Dulu ibu saya begitu perhatian kepada diri saya. Dulu apa-apa itu saya yang dikedepankan, saya yang diutamakan. Sekarang dengan adanya adik ini, maka ibu lebih memilih kepada adik. Ayah lebih mengutamakan kepada si adik dibandingkan dengan saya. Maka ini muncul rasa iri pada diri si anak. Nah, orang tua itu wajib bisa memahamkan kepada si anak. Bukan hanya menjauhkan saja, bukan memarahi si anak yang besar, si kakaknya tersebut, tidak, tapi ingatkan kepada si anak, didik si anak untuk bisa bersabar. Ya, jelaskan kepada si anak, walaupun anak kecil ya kita beri sedikit penjelasan kepadanya, akan diserap oleh si anak, akan diterima oleh si anak, didengar oleh si anak, dan akan mendarah daging pada diri si anak. Sehingga dengan sedikit penjelasan dari kita, anak ini akan menerimanya. Oh, ternyata tetap orang tuanya sayang kepada dirinya. Jadi kita harus bisa mendidik anak kita dengan baik dan benar sehingga dia tidak menjadi seorang yang hasad. Baik, perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana tadi Anda jelaskan bahwa semua manusia itu memiliki sifat hasad pada dirinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak meluapkan atau dia bisa menahan agar hasadnya tersebut itu tidak muncul. Kita lihat ya beberapa cara agar kita ini bisa menahan diri kita, menyembunyikan hasad kita, membentengi hasad kita sehingga kita tidak melakukannya. Yang pertama, hendaklah kita ini bisa meruqyah diri kita sendiri. Kita bukan meruqyah dengan orang lain. Kita tidak meminta orang lain untuk meruqyah kita, tidak. Tapi kita ruqyah diri kita sendiri. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika akan tidur membaca Al-Qur'anul Karim, di antaranya Al-Mu'awwidzatain, ya, surat Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ditiup, ya. Ditiupkan, kemudian digosokkan ke seluruh tubuh yang bisa disentuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan sebanyak 3 kali sebelum beliau tidur. Ya, kemudian juga di antara kiat agar kita ini bisa menjaga diri kita dari sifat hasad ini, perbanyaklah membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, maka iman akan semakin kuat pada diri kita. Kita akan bisa membentengi diri kita dari sifat hasad, kita akan bisa menahan diri kita sehingga tidak memunculkan, tidak mengeluarkan sifat hasad yang ada pada diri kita.
Kemudian di antara kiat-kiat agar kita bisa membentengi kita dari sifat hasad tersebut adalah selalu merutinkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir pagi dan petang. Ya, terutama zikir pagi dan petang itu jangan pernah ditinggalkan. Karena ya di antara zikir pagi dan petang, ya di antara kita ada yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadapan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita, dari atas kita, dari bawah kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga zikir pagi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari, dan orang yang membaca zikir di sore hari akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Kemudian di antara kiat yang bisa kita praktekkan sehingga kita terbebas dari sifat hasad adalah kita merasa ridho atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita melihat orang ada di sekeliling kita. Ketika seseorang ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan suatu kenikmatan, kita katakan apa? Alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada si fulan. Kenapa si fulan bisa kaya? Kenapa si fulan bisa sukses? Oh, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak bisa sukses? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepada saya. Ingat ya, dengan kita ini melakukan hal tersebut akan menjadikan kita didoakan oleh malaikat. Makanya ya kata para ulama menjelaskan, ketika kita melihat saudara kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita doakan saudara kita tersebut. Kita katakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hartanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Mendoakan. Dan ingat, setiap kali kita berdoa, ada malaikat di kepala kita yang akan mengaminkan doa kita dan mengatakan walaka bimithlin. Ya, dan semoga engkau pun mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Subhanallah. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi doa malaikat yang mendoakan kita. Subhanallah. Malaikat yang mendoakan kita. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh malaikat? Kita semua ingin didoakan oleh malaikat. Makanya dengan kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya, maka malaikat akan mengatakan amin, dan semoga Allah pun memberkahi harta kamu. Subhanallah. Ya, kita didoakan, kita mendoakan orang lain, ya tapi kita didoakan oleh malaikat. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Makanya ridholah, selalu merasa ridho atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diberikan kepada si fulan. Jangan pernah melihat ke atas dalam urusan dunia, lihatlah selalu ke bawah. Kalau kita misalnya punya penghasilan, ya misalnya kita punya penghasilan 5 juta per bulannya, jangan melihat kepada mereka yang penghasilannya 10 juta atau mungkin lebih dari itu. Jangan. Kenapa? Akan menjadikan dengki muncul pada diri kita. Tapi kita lihat kepada orang-orang yang banyak lebih rendah penghasilannya dibandingkan dengan kita, sehingga menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara perkara-perkara yang harus kita lakukan, yang perlu untuk kita perhatikan, ya perhatikan makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha menyembunyikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Agar tidak menjadikan orang lain hasad kepada kita, agar tidak menjadikan orang lain iri kepada kita, dengki kepada kita. Ya, jadi kita usahakan ada kenikmatan yang kita miliki kita sembunyikan. Enggak perlu untuk kita pamerkan. Ya, terkadang misalnya kita punya anak kita ranking 1. Wah, dengan bangga aja ketika kumpul sama teman-teman, sama saudara-saudara mengatakan, wah alhamdulillah ya, anak saya itu bisa ranking 1. Wah, Masya Allah dia belajarnya. Masya Allah dia tahajudnya. Masya Allah. Wah, kita puji anak kita habis-habisan. Ini kan akan menjadi iri orang yang lain. Mungkin di antara mereka ada anak-anaknya mungkin yang tidak naik kelas. Ada di antara mereka mungkin yang sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi tetap nilainya pas-pasan misalnya. Ini kan menjadikan iri. Ya, kita punya satu kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita taruh. Jadikan itu sebagai kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat hasad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.